Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke materi utama Adobe Photoshop ya. Jadi Anda perhatikan di sini ya, di My Document ini Anda perhatikan ada gambar rumah hasil render dari 3D Max ya. Gambar rumah hasil render dari 3D Max ini yang saya klik ini adalah gambar dengan format PNG tanpa background ya. Hasil render dari 3D Max yaitu gambar dengan format PNG tanpa background ya, tanpa background. Kalau saya nyalakan, saya double klik, nah Anda perhatikan rumah ini tidak ada backgroundnya ya, tidak ada background langitnya, dia formatnya PNG ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada 3D Max. Oke, gambar ini akan kita edit ya, memiliki background, terus ada pohon-pohon tambahan, ada mobil, ada orang dan seterusnya di Adobe Photoshop ya. Nah, kemudian Anda perhatikan di data D ini saya ada material 3D ya, material 3D terus gambar PNG. Anda melihat di sini ada gambar-gambar PNG daripada pohon seperti ini yang juga tidak memiliki background ya. Kemudian ada mobil ya teman-teman, ada mobil ya, semuanya adalah gambar PNG. Nah, ada orang, ini dia orang ya, formatnya gambar PNG juga yaitu tanpa background. Dan ada juga yang lainnya ya, seperti partisi apa namanya, seperti kursi ya, kursi meja seterusnya. Oke teman-teman ya, perhatikan di data D ya, di sini saya taruh di data D material 3D gambar PNG ya yang tidak memiliki background, ingat itu. Oke teman-teman, yang akan saya edit adalah gambar hasil render ini, gambar rumah ini hasil render dengan format PNG tanpa background ya, akan saya edit, akan saya percantik di Adobe Photoshop. Oke, langkah pertama kita nyalakan dulu Adobe Photoshop-nya ya, saya double klik ikonnya, maka dia menyala seperti ini ya, klik kiri double 2 kali contohnya. Kemudian saya klik kiri pada file, perhatikan ini Adobe Photoshop-nya sudah terbuka, lalu saya klik kiri pada file. Klik kiri pada file, klik kiri pada open. Klik kiri pada open atau Ctrl O ya, pada keyboard bisa juga menggunakan Ctrl O. Atau klik kiri pada open ini aja. Kemudian login, saya klik kiri anak panahnya, saya pilih My Document, saya klik kiri pada My Document. Kemudian saya klik kiri pada ini, tahan dan saya geser ke bawah seperti ini. Nah, ini format PNG, saya klik kiri gambar format PNG, lalu saya klik kiri pada open. Nah, itu dia ya. Gambar ini namanya gambar format PNG. Anda bisa melihat backgroundnya tidak ada. Backgroundnya itu kotak-kotak seperti itu ya, itu menunjukkan dia tidak ada background. Sekarang saya akan memberikan dia background langit atau pemandangan ya. Saya klik kiri pada file, saya klik kiri pada file, saya klik kiri pada open atau Ctrl O ya, pada keyboard sama saja. Saya klik kiri pada open ini. Kemudian tadi sudah saya jelaskan ada di data D ya, background. Jadi login-nya ini saya klik kiri anak panahnya, muncul daftar seperti ini, saya klik kiri pada data D contohnya. Kemudian saya geser ke bawah, material 3D, ini dia foldernya, saya double klik, background ya, langit, saya double klik background. Nah, di sini contohnya saya suka yang ini, atau yang ini, sama saja image 21. Saya klik kiri pada image 21, dan saya klik kiri pada open ya. Klik kiri pada image 21, klik kiri pada open. Nah, ini dia image 21, ada tulisannya di atas itu ya, dan gambar format PNG-nya ini dia. Oke teman-teman, perhatikan pada image 21 ini ya, saya klik kiri pada image 21 ini, pada tulisan image 21 di atas ini, klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, dan geser ke bawah seperti ini. Kemudian lepas. Nah, jadi backgroundnya sekarang ada di bawah.
dan apa namanya, untuk gambar rumah ada di atas ini ya, dia tetap di atas, namanya format PNG ya, gambar rumah format PNG. Nah, kemudian saya klik kiri pada move tool ya, yang ini nih ikonnya. Klik kiri pada move tool, atau kalau di keyboard pakai huruf V ya, shortcutnya pakai huruf V. Nah, itu shortcutnya untuk move tool pakai huruf V ya, atau klik huruf V. Nah, atau klik saja ikonnya di sini ya, di kiri atas itu. Kemudian setelah saya klik ke move tool, icon move tool, saya klik kiri ke langit ini atau pemandangan ini ya. Saya klik kiri seperti itu, tahan. Klik kiri, tahan ya. Lalu saya geser ke rumah di atas dan lepas mouse. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian background ini kotaknya saya matikan. Saya klik kiri pada silang ini. Selesai. Background ini bernama, di sini perhatikan layarnya. Di sini dia bernama layer 1. Sedangkan layar untuk rumah gambar PNG itu namanya layer 0. Ya, gambar rumah PNG itu ya namanya layer 0. Sedangkan gambar apa namanya? Langit ini, pemandangan ini di sini bernama layer 1. Ya, saya pengen gambar apa namanya, background ini ada di belakang rumah. Caranya, ingat, langit ini dia namanya layer 1 ya di sini. Jadi layer 1 ini saya klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, geser ke bawah atau ke layer 0 ya, ke rumah itu. Tumpang tindih seperti itu lalu lepas. Nah, sekarang dia ada di belakang rumah. Jadi di sini layar 1 saya klik kiri, dan kemudian perhatikan move tool-nya masih aktif ya. Lalu saya klik kiri di sini, saya bisa menggesernya seperti ini. Ya, sesuai dengan keinginan saya. Ya, seperti itu. Atau saya bisa, perhatikan, dengan layar 1 masih aktif, layar 1 adalah layar untuk background. Saya klik kiri pada layar 1 di sini, di kiri, di kanan ini. Kemudian perhatikan ini move tool-nya masih aktif ya. Kemudian saya klik kiri pada edit. Di atas itu ada tulisan edit, saya klik kiri. Kemudian saya klik kiri pada free transform atau Ctrl T ya, pada keyboard sama saja Ctrl T. Saya klik kiri pada free transform seperti itu. Kemudian saya klik di sini, tahan. Ya, saya klik kiri di sini, tahan, dan saya geser seperti ini. Terus klik kiri, tahan, geser lagi. Nah, itu dia ya batasnya. Jadi batasnya itu besar sekali. Kenapa? Karena gambar backgroundnya itu nilai ukurannya besar ya, sedangkan gambar rumah ini ukurannya kecil. Size-nya, ukuran gambarnya kecil ya. Sedangkan gambar background ini ukurannya besar. Jadi kita harus geser dulu seperti ini untuk memunculkan batasnya. Kemudian pada batas ini, di sini di pojok ini ada kotak kecil, saya klik kiri pada kotak kecil, tahan, geser seperti ini, lepas. Kemudian saya klik kiri di dalam kotak atau di wilayah gambar, klik kiri, tahan, dan geser seperti ini. Lalu saya klik kiri lagi di kotak kecil itu, tahan, geser seperti ini, terus begitu ya. Kemudian saya klik kiri lagi di wilayah sini, tahan, dan saya geser lagi ke atas seperti ini. Jadi saya kecilin terus ini. Ya. Nah, dia sudah mengecil. Kemudian panjangnya juga saya klik kiri di sini, tahan, dan saya geser ke bawah. Kalau saya tarik lagi ke atas seperti itu. Nah, kemudian saya sesuaikan dengan posisi pada rumah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya, klik kiri, tahan, geser, klik kiri, tahan, geser ya, di batas daripada rumah itu sampai dia full seperti ini ya. Atau Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan. Jika telah selesai, Anda tekan enter ya pada keyboard. Tekan tombol enter pada keyboard jika telah selesai. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang gambar ini telah memiliki background.
yang sebelumnya belum tidak memiliki background. Sekarang memiliki background. Langkah berikutnya saya akan memasukkan mobil ke dalam. Jadi mobil yang ada di gambar PNG itu akan saya masukkan ke sini. Ya, saya klik kiri pada file, klik kiri pada open, kemudian pada login ini di data D ya, saya taruhnya di data D. Ya, lalu klik kiri klik kiri di panah login ini, saya klik kiri pada data D contohnya. Saya klik kiri pada folder material 3D, double klik. Saya double klik juga pada gambar PNG, klik kiri ya. Terus saya geser ke bawah seperti ini. Dengan memutar kursor pada mouse yang bulat itu diputar ke bawah untuk menggesernya ke bawah, atau diputar ke atas untuk menggeser ke atas. Atau bisa klik ini, klik kiri, tahan dan geser ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada gambar-gambar mobil yang bisa kita gunakan. Ya. Saya cari. Nah, ini contohnya mobilnya bagus ini. Saya klik kiri ke di mobilnya Avanza ini contohnya. Ya. Ini mobilnya saya klik kiri, atau saya pilih yang lain, contohnya yang ini, saya klik kiri di gambar ini. Lalu saya klik kiri, ini gambar mobil ya. Saya klik kiri di gambar mobil, lalu saya klik kiri pada open. Nah, ini dia gambar mobilnya. Namanya Camry mobil ya. Hybrid. Nah, itu dia. Dia gambar PNG. Nah, ini gambar ini tulisannya yang ini ya. Gambar mobil ini tulisannya ada di atas ini. Nah, ini saya klik kiri ke tulisannya ini, tahan, klik kiri, tahan, dan saya geser ke bawah seperti ini. Nah, sekarang dia ada di bawah. Kemudian pastikan move tool-nya aktif ya, atau V pada keyboard itu aktif dengan cara diklik kiri tombolnya, ikonnya seperti itu. Kemudian saya klik kiri di mobil ini, tahan, klik kiri, tahan, geser ke rumah, kemudian lepas. Nah, seperti itu. Nah, ini jendela mobil sudah tidak saya butuhkan. Saya klik kiri pada silang. Nah, mobilnya itu masih ada di belakang ya teman-teman ya. Kita harus munculkan dia ke depan. Mobil itu dia bernama layar 2, di sini Anda bisa melihat. Jadi layar 2 ya. Layar 0 itu adalah gambar rumah. Layar 1 adalah background langit. Dan layar 2 adalah mobil. Nah, saya klik kiri pada layar 2. Ya. Klik kiri pada layar 2, saya geser ke layar rumah atau layar 0. Ya, klik kiri, tahan. Ya, geser ke layar 0 atau layar rumah, kemudian lepas. Nah, sekarang dia ada di depan. Ya, kemudian akan saya kecilkan. Jadi ini mobil ini namanya layar 2 ya. Saya klik kiri pada layar 2. Di sini layar 2 saya klik kiri satu kali. Dan saya pastikan bahwa move tool-nya aktif ya. Kemudian saya klik kiri pada edit. Klik kiri pada free transform atau Ctrl T pada keyboard. Nah, kemudian muncul kotak garis seperti itu. Saya klik kiri pada garis ini, tahan. Kotak pojok ini klik kiri, tahan, dan geser seperti ini untuk mengecilkan. Ya. Kemudian saya klik kiri di tengah-tengah mobil untuk menggesernya ke sini. Contohnya di situ. Ya. Nah, itu dia. Anda bisa sedikit mengecilkan atau Anda bisa rasa ini sudah cukup. Ya, seperti itu cukup ya. Nah, untuk mengakhiri transform ini, tekan enter ya pada keyboard satu kali. Selesai. Sekarang mobil sudah ada di depan rumah. Ya. Kemudian saya ingin memberikan pohon. Di rumah ini saya pengen ngasih pohon, atau saya pengen kasih rumput di depan rumah seperti itu. Ya, supaya lebih realistis saya kasih rumput. Oke. Saya klik kiri pada file, klik kiri pada open.
Nah, ini ada pohon-pohon. Perhatikan ini login, klik kiri pada login, data D. Kemudian double klik pada material 3D, double klik pada gambar PNG. Nah, saya pengen ada rumput contohnya. Saya geser ke bawah, saya cari rumput. Nah, ini ada rumput ya. Grass. Ya, saya klik kiri pada grass. Kemudian klik kiri pada atau yang ini boleh. Lalu klik kiri pada open. Ini grass juga ya. Klik kiri pada grass. Lalu saya klik kiri pada open. Oke, ini dia grassnya muncul. Ini juga gambar PNG ya, tanpa background. Jadi tidak ada backgroundnya. Gambar yang tidak memiliki background, ciri-cirinya itu ya, backgroundnya kalau di Adobe Photoshop itu kotak-kotak hitam putih seperti itu ya. Itu berarti dia nggak punya background. Ini namanya grass. Ini tulisannya ada di atas. Ya. Sedangkan ini adalah gambar kita yang masih dalam pekerjaan. Dan ini adalah grass yang baru kita buka. Saya klik kiri pada tulisan grass di atas itu. Tahan. Geser ke bawah. Lepas. Nah, jadi grassnya sekarang ada di bawah. Ya, itu dia. Kemudian saya pastikan move tool-nya aktif, tombolnya. Ya. Anda juga bisa tekan V ya pada keyboard untuk shortcutnya daripada move tool. Kemudian setelah move tool-nya aktif, saya klik kiri pada rumput ini, saya klik kiri rumputnya, gambar rumputnya, saya klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, geser ke rumah, kemudian lepas. Nah, seperti itu. Lalu rumput ini tidak saya perlukan lagi jendelanya. Saya klik silang ya. Di sini ada silang, saya klik kiri pada silang. Nah, oke teman-teman, ini dia rumputnya. Rumput ini bernama layer 3 ya. Jadi layer 0 itu adalah rumah, layer 1 itu background, layer 2 itu mobil, dan layer 3 itu sekarang adalah grass atau rumput. Saya klik kiri pada layer rumput atau layer grass. Di sini layer 3 ya. Layer 3. Kemudian saya pastikan move tool-nya tetap aktif ya. Nah, kemudian perhatikan layer 3-nya sudah saya blok di sini, yaitu layer daripada rumput. Kemudian saya klik kiri pada edit, klik kiri pada edit, klik kiri pada free transform atau Ctrl T pada keyboard. Ya, free transform atau Ctrl T pada keyboard. Nah, muncul garis seperti ini. Saya klik kiri pada kotak-kotak kecil itu, klik kiri, tahan, geser seperti ini, lepas. Lalu saya klik kiri di tengah-tengah rumput. Ya, rumput di tengah-tengah gambarnya saya klik kiri, tahan, dan saya geser seperti ini. Nah, saya paskan. Tak, ya. Kemudian di batas garis rumput, kotak yang di sebelah kanan itu saya klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, geser seperti ini, tak, lepas. Ya. Kemudian yang di atas juga, batas atas itu ada kotak juga, saya klik kiri. Daripada rumput itu ya, batas kotak rumput itu saya klik kiri, batas atasnya. Kotak kecil, tahan, ya, geser ke bawah seperti ini untuk mengecilkan. Nah, itu dia. Jika dirasa telah selesai, tekan enter pada keyboard. Nah, jika dirasa telah selesai, tekan enter pada keyboard. Oke teman-teman ya. Kemudian saya akan memberikan pohon di atas sebagai naungan. Ya. Nah, saya klik lagi. Klik kiri lagi pada file. Klik kiri lagi pada file. Klik kiri lagi pada open. Nah, perhatikan login. Ya, klik kiri pada anak panahnya. Ya, daripada login, klik kiri data D contohnya, material 3D double klik kiri double klik ya, PNG double klik. Nah, ini dia ada gambar-gambar pohon seperti ini. Saya pilih yang mana saja, terserah saya, contohnya yang ini atau yang mana boleh ya.
Kita bisa memilih sesuka hati kita. Contohnya yang mana sajalah, yang ini juga boleh ya. Saya klik kiri pada open, saya klik kiri gambar yang saya inginkan, yang ini contohnya, atau yang ini, lalu klik kiri pada open. Ini dia, saya sudah pilih objeknya, gambarnya Tri 01 ya, 5000 namanya. Lalu saya klik kiri pada open. Nah, ini dia terbuka. Dia juga adalah gambar PNG ya. Anda bisa melihat kalau dia ini gambar PNG atau tanpa background, dengan ciri-cirinya backgroundnya itu apa namanya, kotak-kotak hitam putih seperti itu. Nah, kemudian ini PNG ini dia. Ya teman-teman, ini dia namanya Tri 01 50.000 PNG ya. Nah, sedangkan gambar kita itu yang ini dia. Ya, format PNG, dan ini adalah gambar kita Tri 01 5000. Nah, ini jendelanya saya besarin ya, saya klik maksimal. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, oke teman-teman, perhatikan ya, kita lanjut. Ini Tri 01 5000 ini adalah nama, perhatikan nama di atas itu ya, daripada gambar ini, pohon. Dia ini gambar PNG dengan ciri-cirinya, backgroundnya itu seperti itu ya, kotak-kotak hitam putih. Sedangkan yang ini, ya perhatikan saya klik kiri di sini, format PNG ini adalah gambar yang sementara kita buat. Nah, perhatikan pada Tri 5000 ini, 015000 ini, saya klik kiri pada gambar, pada tulisan yang di atas ini ya. Klik kiri tahan, geser ke bawah seperti ini. Kemudian lepas ya. Nah, itu dia. Saya bisa klik kiri tahan dan saya geser begini juga bisa ya, seperti itu. Nah, pastikan teman-teman move tool-nya aktif ya, atau V pada keyboard ya. Shortcut-nya V. Kemudian saya klik kiri pada gambar pohon ini. Ya, klik kiri pada gambar pohon ini. Tahan. Klik kiri, tahan, geser ke atas seperti ini, kemudian lepas. Nah, itu dia gambar pohonnya. Sudah masuk ke rumah ya. Nah, jadi jendela pohon ini saya matikan aja, saya klik silang itu ya, klik kiri pada silang. Nah, teman-teman, dia terlalu besar. Teman-teman perhatikan dulu, gambar pohon ini di sini namanya layer 4. Ya, jadi layer 0 itu adalah rumah, layer 1 adalah langit, layer 2 adalah mobil, layer 3 adalah rumput kecil di depan, dan layer 4 ini adalah pohon ini. Nah, pohon ini adalah layer 4. Jadi saya klik di sini layer 4, klik kiri pada layer 4. Kemudian perhatikan di sini apa namanya? Move tool-nya aktif ya. Oke, move tool-nya tetap aktif. Kemudian saya perhatikan layer 4-nya sudah saya klik ya, klik kiri, yaitu layer daripada pohon ini. Kemudian saya klik kiri pada edit, klik kiri pada edit, klik kiri pada free transform atau Ctrl T ya pada keyboard, Ctrl T boleh ya, free transform ini klik kiri. Nah, seperti itu. Kemudian muncul daftar muncul model batas garis ya, dan ada kotak-kotak kecilnya. Saya klik kiri di kotak pojok itu, tahan dan geser seperti ini, klik kiri, tahan dan geser. Kemudian saya klik di gambar di tengah-tengah daripada gambar pohonnya, klik kiri, tahan dan saya geser ke atas. Nah, itu hasilnya ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan memutarnya. Nah, ini perhatikan transformnya masih aktif ya. Nah, selama transformasi aktif, saya klik kiri di tengah-tengah gambar pohon. Klik kanan ya, mohon maaf. Klik kanan di tengah-tengah gambar pohon. Klik kanan di tengah-tengah gambar pohon, lalu klik kiri pada rotate. Ingat, untuk memunculkan rotate seperti ini, Anda harus pastikan bahwa pohon ini free transformnya masih aktif dengan tanda-tanda
Ada garis dan kotak-kotak di sisinya seperti itu. Jadi perhatikan layer 4 diklik ya. Kemudian pastikan move toolnya aktif ya. Kemudian klik kiri pada edit. Free transformnya aktif ya. Klik kiri pada free transform. Nah, jadi layer 4 ini adalah layer daripada pohon ini dan free transformnya masih aktif. Lalu saya klik kanan ya. Klik kanan di tengah-tengah pohon. Klik kanan di tengah-tengah pohon. Lalu klik kiri pada rotate. Ya, klik kiri pada rotate. Nah, kemudian di luar kotak itu saya klik, wilayah luar kotak saya klik kiri, tahan dan geser seperti ini, putar seperti ini. Klik kiri, tahan dan putar ya. Nah, sudah. Kemudian saya klik di sini di tengah-tengah pohon. Saya klik di tengah-tengah pohon di dalam kotak ya. Tahan, klik kiri, tahan, geser ke atas seperti ini. Nah, jadi dia sekarang ada di situ. Ya. Dia sekarang ada di atas seperti itu sebagai naungan. Oke, ingin saya besarkan. Ingin saya geser, saya klik kanan lagi. Lalu saya klik kiri pada scale. Klik kiri pada scale. Klik kanan pada pohon. Klik kiri pada scale. Dan saya klik kiri pada kotak-kotak kecil itu, tahan dan geser seperti ini. Untuk membesarkan. Dan klik di tengah-tengah pohon, tahan, klik kiri, tahan ya. Klik kiri di tengah-tengah pohon, tahan dan geser seperti ini untuk menggesernya. Jika telah selesai, teman-teman tekan enter ya pada keyboard. Selesai. Kalau selesai, tekan enter pada keyboard ya. Langkah berikutnya teman-teman, saya akan membuat lagi satu di sini. Nah, untuk membuat satu seperti ini, saya tinggal, ini namanya layer 4. Pohon ini namanya layer 4 ya. Nah, ini akan saya copy nih pohonnya ya. Saya bikin satu lagi di sini. Layer 4 ini adalah layer daripada pohon ini ya. Pohon yang di pojokan atas itu ya. Nah, ini layer 4 ini, layer daripada pohon ini, saya klik kanan pada layer 4 ini ya. Klik kanan pada layer 4. Nah, klik kanan pada layer 4. Sudah berkali-kali saya ulangi ya. Kemudian klik kiri pada duplikat layer. Klik kiri pada duplikat layer. Nah, muncul seperti ini. Namanya layer 4 copy ya. Layer 4 copy. Tidak usah dirubah nama, tidak apa-apa. Langsung klik kiri pada OK. Klik kiri pada OK. Nah, sekarang ada layer 4 dan ada layer 4 copy. Nah, perhatikan di layar sini. Di wilayah layar ada layer 4 dan ada layer 4 copy. Layer 4 copy-nya saya klik kiri satu kali. Ya, layer 4 copy itu saya klik kiri satu kali. Kemudian pastikan move tool-nya masih aktif ya. Pastikan move tool-nya masih aktif. Lalu saya klik kiri pada pohon ini, tahan, klik kiri, tahan, dan geser ke sini. Nah, langkah berikutnya, saya pengen membuatnya arahnya sama seperti ini. Ya, sama seperti gambar pohon di sebelah sini. Saya akan memutarnya. Caranya, saya klik kiri pada layer 4 copy di sini. Ya, jadi klik kiri pada layer 4 copy, nama daripada layer yang ini, yang saya gerakkan ini. Kemudian saya pastikan move tool-nya aktif ya. Lalu saya klik kiri pada edit. Klik kiri pada edit. Klik kiri pada transform. Boleh pakai free transform, boleh pakai transform. Saya langsung ke transform saja. Dan saya klik kiri pada rotate ya. Saya klik kiri pada rotate. Tak. Atau kalau ini putar manual ya. Kemudian saya klik kiri, tahan dan saya geser seperti ini. Nah, seperti itu. Klik kiri di luar sini, tahan dan putar seperti ini. Nah, jadi arahnya seperti itu ya. Arahnya seperti itu. Nah, saya bisa klik kiri di tengah-tengah, tahan dan saya geser seperti ini untuk
dia lebih ke bawah sedikit. Ya, atau saya juga bisa menggunakan putar model lain. Saya klik kanan, ya, saya klik kanan, klik strip horizontal contohnya. Ya, untuk mengembalikan, ya saya klik undo. Ini ada, jadi perhatikan untuk mengembalikan, saya pengen kembali seperti tadi, klik kiri pada edit. Nah, di sini ada undo, ya, undo atau Ctrl Z, ya, pada keyboard, Ctrl Z pada keyboard. Saya klik undo, klik kiri pada undo atau Ctrl Z pada keyboard untuk mengembalikannya seperti tadi. Nah, oke teman-teman, jika telah selesai tekan enter ya pada keyboard. Oke. Nah, jika Anda ingin menghapusnya, Anda rasa ini tidak cocok, ya oke, tinggal Anda hapus saja ya. Ini bernama layer 4 copy. Layer 4 copy ini saya klik kanan di sini. Di layer 4 copy ini saya klik kanan dan klik kiri pada delete layer. Untuk seperti ini, klik kiri pada yes. Nah, maka dia terhapus ya. Kemudian saya ingin copy lagi. Oke, klik kanan pada layer 4. Layer 4 ini nama daripada pohon yang ini. Ya. Nah, pohon yang di atas ini ya. Itu nama layer daripada layer 4 ya. Dia namanya layer 4. Saya klik kanan pada layer 4. Klik kanan pada layer 4. Klik kiri pada duplikat layer. Klik kiri pada duplikat layer. Itu seperti ini namanya layer 4 copy. Ya, saya klik kiri saja langsung pada OK. Klik kiri pada OK. Nah, layer 4 copy sudah muncul ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Ada layer 4, ada layer 4 copy. Saya klik kiri pada layer 4 copy. Perhatikan saya klik kiri pada layer 4 copy. Kemudian saya pastikan move tool-nya aktif ya, atau V pada keyboard. Kemudian saya klik kiri pada pohon ini, tahan dan geser ke sini. Klik kiri, tahan dan geser. Jika tadi kita melakukan putar dengan sistem putar secara bebas, sekarang kita akan memutar dengan flip horizontal namanya. Caranya perhatikan ini gambar yang ini, pohon yang ini, itu namanya layer 4 copy ya. Nah, layer 4 copy ini saya klik kiri, kemudian flip move tool-nya tetap aktif ya. Nah, perhatikan layer 4 copy-nya sudah terblok, yaitu layer daripada ini ya, pohon yang di sini. Kemudian saya klik kiri pada edit, lalu transform. Di sini ada langsung flip horizontal. Klik kiri pada flip horizontal. Nah, maka dia seperti itu. Ya, langsung berubah arah sama seperti temannya ini. Lalu saya klik kiri pada pohon ini. Perhatikan ini musuhnya masih aktif ya, jangan lupa. Lalu saya klik kiri pada pohon ini. Perhatikan ini adalah layer 4 copy. Jadi layer 4 copy-nya masih terblok di sini. Dan move tool-nya masih aktif. Lalu saya klik kiri pada pohon ini, tahan, dan saya geser seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin gambarnya, modelnya sama, ya seperti itu. Jadi, mutar dengan flip horizontal. Kalau pengen berbeda, ya tadi itu, rotate secara manual. Tapi kalau pengen sama, modelnya seperti itu, arahnya sama, menggunakan flip horizontal. Nah, itu ilmu-ilmu yang teman-teman harus ketahui. Langkah terakhir, nih saya tambahin lagi. Saya pengen di belakang rumah nan jauh di sana ada pohon. Saya pengen di belakang rumah nan jauh di sana ada pohon. Saya pengen tuh. Nah. Oke, ini terakhir ya. Saya klik kiri pada file, klik kiri pada open. Nah, perhatikan, login, klik kiri pada anak panahnya. Di sini saya taruh di data D, klik kiri pada data D. Material 3D double klik, gambar PNG double klik, saya pilih pohonnya. Mana contohnya yang saya inginkan? Contohnya saya menginginkan apa? Saya cari pohon yang sesuai, yang saya suka. Contohnya pohon kering ini, saya klik kiri pada pohon kering.
namanya Tri 10 4000 ya. Saya klik kiri pada pohon kering ini dan saya klik kiri pada open. Nah, itu dia pohon keringnya. Dan namanya di sini ya, Tri 10 40.000 ini. Saya klik kiri pada tulisannya, tahan dan geser ke bawah seperti ini. Kemudian lepas. Nah, ini dia ya. Gambarnya sekarang ada di sini. Saya akan memasukkannya ke dalam rumah. Perhatikan, move toolnya masih aktif di sini, jangan lupa, atau shortcutnya V pada keyboard. Kemudian klik kiri pada gambar Tri 10 40.000 ini, klik kiri, tahan, geser ke rumah, lepas. Kemudian saya matikan jendelanya ya. Saya klik kiri pada close. Nah, saya pengen meletakkan dia di belakang rumah tuh, di belakang jauh di sana. Dan teman-teman harus ketahui bahwa pohon yang nggak ada daunnya ini, pohon kering ini namanya di sini layer 5. Di sini namanya layer 5. Jangan lupa ya. Nah, Anda klik kiri pada layer 5. Dan perhatikan, pastikan move tool-nya aktif ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, rumah tadi namanya layer 0. Nah, rumah ini ya namanya layer 0 ya. Sedangkan pohon yang kering ini namanya layer 5. Nah, langkah yang Anda harus lakukan adalah klik layer 0, yaitu layer rumah. Klik kiri, tahan, geser ke layer 5. Ditumpang tindihkan. Kemudian lepas. Nah, ya. Seperti itu. Kemudian, nah teman-teman, perhatikan nih. Mobilnya hilang. Pohonnya hilang semua. Nah, mudah, tidak usah panik. Kita selesaikan dulu layer 5-nya ya. Anda perhatikan, kita selesaikan dulu layer 5. Teman-teman, kalau Anda klik layer 0 di sini, ya, dan Anda klik di layar tahan dan geser, maka rumahnya akan bergeser. Jangan sampai rumahnya bergeser ya. Nah, oke. Perhatikan, saya klik layer 5, layar daripada pohon itu, ya. Kemudian, layer 5 adalah layar daripada pohon kering ya, jangan lupa. Kemudian di sini pastikan move tool-nya aktif ya, atau V pada keyboard. Lalu saya klik kiri, di sini tahan dan saya geser seperti ini. Nah, itu pohonnya tuh. Ya. Nah, kemudian saya akan memperkecilnya. Ya, perhatikan layar 5 adalah layar daripada pohon kering, itu harus aktif. Kemudian di sini move tool-nya juga aktif ya. Nah, kemudian saya klik kiri pada edit. Klik kiri pada V transform. Nah, muncul kotak seperti ini ya. Lalu saya klik kiri pada kotak pojok itu, tahan dan saya geser seperti ini, lepas. Lalu saya klik kiri di dalam kotak, tahan dan geser ke atas. Nah, itu pohonnya sudah ada tuh. Anda bisa geser juga ke atas, klik kiri, tahan dan geser ke atas seperti itu ya. Anda bisa klik kiri ini, tahan dan geser ke atas untuk menunjukkannya. Setelah selesai, teman-teman tekan enter pada keyboard. Nah, itu pohonnya sudah ada di belakang rumah. Sekarang saya ingin memunculkan lagi apa-apa yang ada di depan tadi. Mobil, semua pengen saya munculkan lagi. Mudah sekali. Yang pertama layar 4 kopi ya. Saya klik kiri pada layar 4. Perhatikan nih layar 4 kopi yang di sini nih. Saya klik kiri layar 4 kopi, tahan. Saya geser ke layar 0. Saya taruh di atas layar 0. Lepas. Muncul ya. Kemudian saya klik kiri pada layar 4. Tahan. Ya. Klik kiri pada layar 4. Tahan. Saya geser ke layar rumah. Yaitu layar 0. Rumah itu layar 0 namanya. Saya geser ke layar 0. Tumpang tindih saya lepas. Kemudian layar 3 rumput ya, rumput yang di depan itu. Klik kiri pada layar rumput, di sini namanya layar 3. Klik kiri, tahan, geser ke layar 0, yaitu layar rumah, kemudian lepas.
muncul deh rumputnya ya. Mudah ya. Kemudian layar 2, layar mobil. Saya klik kiri pada layar 2, tahan, kemudian geser ke layar 0, yaitu layar daripada rumah itu. Geser, tumpang tindih, kemudian lepas. Mobilnya muncul. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi pekerjaan ini mudah sekali, hanya Anda tinggal tumpang tindih layar aja. Jadi layar 1 itu adalah background, layar 5 adalah pohon kering yang ada di belakang, layar 0 adalah rumah ya, layar 2 adalah mobil, layar 3 adalah rumput yang di bawah ini, layar 4 dan layar 4 kopi adalah pohon-pohon yang ada di atas kanan kiri. Oke teman-teman, jika telah selesai projectnya, ini selesai nih kan ceritanya, nah, Anda klik file, kemudian klik save atau Ctrl S pada keyboard. Sekali lagi, kalau Anda ingin matikan, klik silang di atas ya, klik kiri pada silang. Saya ulangi lagi, klik kiri pada file, klik kiri pada save. Nah ya, save in-nya di mana? Saya klik kiri anak panahnya seperti ini. Anda mau simpan di mana nih? Di data D atau di My Document, gitu kan? Contohnya saya klik kiri di My Document, save in-nya di My Document contohnya. Lalu namanya apa? Namanya format PNG ABC ya contohnya. Nah, format PNG ABC atau saya blok saja tulisan seperti ini, klik kiri, tahan dan blok seperti itu, saya kasih nama ABC. Nah, oke, lalu format file. Di sini Photoshop ya. Format file saya klik kiri anak panahnya, muncul daftar seperti ini. Jika Anda ingin menyimpannya dalam bentuk JPG, di situ ada pilihan JPG. Jika Anda ingin menyimpannya dalam bentuk PNG, di sini ada format PNG. Saya klik kiri contohnya pada PNG. Nah, jadi saya akan menyimpan gambar ini dengan format PNG dengan nama ABC dan saya simpan di My Document. Kemudian saya klik save. Ya, muncul seperti ini. Compression. Apakah Anda ingin mengompresnya? Di sini ada smallest. Apakah Anda tidak mau mengompresnya? Di sini ada none. Ya, kalau Anda tidak mau mengkompres atau memperkecil size atau ukuran, Anda klik kiri pada none. Kalau Anda ingin mengkompresnya, Anda klik kiri pada smallest. Itu aja ya. Jadi di sini saya pilih none saja. Saya klik kiri pada none. Interlake-nya tetap none juga ya. Jadi sama-sama none atau tulisannya none. Lalu saya klik kiri pada OK. Nah, kemudian saya pergi ke My Document. Nah ini dia. Ini format PNG yang kosong tadi. Kemudian ini adalah ABC, hasil format PNG yang diedit di Adobe Photoshop. Lebih realistis, lebih cantik. Ya, dengan adanya mobil, pohon-pohon itu lebih cantik. Oke ya. Kemudian ini adalah project kita. Project Adobe Photoshop. Jika Anda ingin menyimpannya, Adobe Photoshop ini, Anda klik file lagi di atas. Jika Anda ingin menyimpan project ya. Kalau Anda tidak mau menyimpan, Anda tinggal matikan saja. Jika Anda ingin menyimpan, Anda klik file, klik kiri pada file. Jika Anda ingin menyimpan project Adobe Photoshop ini, Anda klik kiri pada file, klik kiri pada save. Nah, perhatikan formatnya harus Photoshop ya. Photoshop PSD ya. Nah, formatnya klik kiri di sini, dia harus Photoshop. Nama filenya Anda silakan blok ya, klik kiri, tahan dan blok seperti itu. Saya kasih nama Photoshop, gitu aja ya. Lalu save in-nya saya klik kiri anak panahnya. Ya, klik kiri pada anak panahnya save in, lalu klik kiri pada My Document. Jadi saya simpan di My Document, file namanya Photoshop, formatnya Photoshop ya. Lalu saya klik kiri pada save. Itu muncul seperti ini.
Supaya tidak muncul pesan seperti ini, Anda klik kiri pada don't show me this again ya. Supaya tidak muncul lagi kotak seperti ini, Anda contreng aja kotak ini. Lalu Anda klik kiri saja pada OK. Selesai. Lalu Anda matikan ya Photoshopnya, klik kiri pada silang di atas, pojok kanan atas. Selesai ya. Kemudian saya pergi ke My Dokumen. Nah ini project kita, dia masih ada di sini. Kalau saya double klik, saya nyalakan ya, maka project kita datang lagi dengan layer-layer yang lengkap. Jadi demikian teman-teman ya, saya matikan saja. Oke, itu tadi hal yang paling penting daripada Adobe Photoshop yang harus teman-teman ketahui untuk mengedit gambar ya, supaya lebih realistis seperti ini ya. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.